1.000 advokat dan relawan siap mendampingi juru bicara TPN Aiman Wicaksono menghadapi proses hukum. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami praktisi hukum Hendarsam Marantoko dan jubir TPN Ganjar Mahfud yang juga ketua bidang politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore David, Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Selamat sore David. Ya, selain itu kami juga masih menunggu Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani, untuk ikut bergabung. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng terlebih dahulu. Pak Yusuf, apa update terbaru dari pemeriksaan Aiman? Ya, hari ini Aiman diperiksa ya, didampingi oleh banyak pengacara dan banyak juga di luar pengacara datang memberi solidaritas di Polda. Dan ya, Aiman sebagai warga negara yang baik, taat hukum, datang hari ini memenuhi panggilan itu. Dan bagi Aiman sih ini adalah satu proses kritik biasa saja. Polisinya saja yang reaktif. Dan saya lihat sih juga yang mengadukan itu dalam satu hari ada 6 orang. Saya sih merasa itu bukan hal yang normal ya. Semacam ada tanda petik keganjilan, ada mobilisasi pelaporan untuk kemudian menjadi alasan pihak kepolisian agar memeriksa Aiman. Itu sih pandangan saya sementara ini. Baik, Pak Hendarsam, bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan tadi Pak Yusuf Lakaseng? Ya, tahu-tahu ada satu hari 6 laporan yang masuk. Apakah ini juga Anda melihat ada sesuatu yang nggak wajar begitu? Ya, jadi memang sebenarnya saya ingin lihatnya itu dari dua hal. Satu, yang pertama dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum saya sebenarnya Aiman ini sahabat saya juga, karena saya sering sekali satu frame dengan beliau pada saat beliau masih menjadi jurnalis ya. Jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya statement Aiman pada saat melakukan konferensi pers didampingi oleh teman-teman dari TPN Ganjar Mahfud. Ya, artinya kita melihat bahwa artinya hal ini sepertinya sudah disiapkan sebelumnya. Nah, kalau dia disiapkan dan didampingi oleh beberapa orang yang kalau saya nggak salah ingat itu ada beberapa juga ahli-ahli hukum yang di situ ya. Jadi memang sudah dipersiapkan. Nah, yang saya sangat menyayangkan narasi yang dipilih dan diksi-diksi yang dipilih di sana yang memang terkesan ada tuduhan terhadap pihak kepolisian yang tidak netral. Nah, tinggal kan masalahnya kan masalah pembuktian saja. Yang pertama, apakah kata-kata beliau itu, kata-kata Aiman itu, ya, diksi yang disampaikan di dalam konferensi pers tersebut masuk pada unsur pelanggaran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang tindak pidana. Nah, kasus-kasus seperti ini kan bukan kasus yang baru ya. Dari contohnya itu dimulai kalau pemirsa nggak lupa itu kan itu Undang-Undang 1 tahun 46 terkait penyebaran berita hoax itu pertama itu yang begitu disorot kasus Ratna Sarumpait kan ya. Nah, kemudian itu juga kasusnya banyak berbak kemudian di kasus-kasus penyebaran berita hoax tentang masalah COVID. Itu banyak sekali tersangka-tersangkanya dan terpidana-terpidananya. Jadi bukan merupakan hal yang baru sebenarnya. Jadi saya patut menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh seorang Aiman yang harusnya bisa menjaga diksinya dengan tepat. Nah, walaupun juga nanti ini kan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Aiman tersebut sifatnya apakah memang berita bohong atau tidak. Nah, itu artinya apa? Dia mengatakan kalau saya tidak salah bahwa ada polisi tidak netral, ada beberapa anggota polisi ditekan oleh atasannya untuk memihak kepada calon tertentu kan seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh Aiman adalah membuktikan bahwa apa yang dikatakannya tersebut adalah benar. Jadi dengan menghadirkan para anggota kepolisian tersebut. Nah, apakah itu dihadirkan atau tidak? Nah, itu kan. Yang kedua, kalaupun dihadirkan, apakah orang tersebut mengamini apa yang dikatakan oleh Aiman? Nah, kalau dia tidak mengamini, artinya ya Aiman bisa dinyatakan dia melakukan suatu kebohongan yang disebarluaskan melalui informasi publik kan seperti itu. Nah, kemudian kalaupun itu juga dia nggak benar, harus dilihat juga apakah ini masuk ke
pencemaran nama baik atau tidak. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita lihat dari unsur politisnya juga. Karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini bukan merupakan hal yang pertama dan seharusnya itu bisa diantisipasi sebenarnya oleh Aiman dan tim TPN. Saya melihatnya dari sisi yang lain, apakah ini merupakan suatu bentuk kesengajaan? Kalau tidak dianggap sebagai bentuk kelalaian, kan seperti itu. Nah, kalau kesengajaan, artinya dari perspektif... Yang sengaja maksudnya siapa ini, Pak? Ya, dari pihak tim TPN sengaja menjadikan Aiman sebagai martir dalam hal ini. Jadi soal Aiman akan dijadikan martir, dijadikan ikon kriminalisasi oleh pihak kepolisian. Nah, kan pola-pola seperti ini kan sudah biasa terjadi ya. Jadi perlu dicatat, saya 2019 itu sangat aktif, saya koordinator teman-teman yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini banyak sekali, saya pengacara Ahmad Dhani, saya pengacaranya Pak Lius, saya pengacaranya Pak Egy Sujana. Jadi saya tahu persis hal-hal seperti ini ya. Jadi harusnya tidak perlu lagi dilakukan ya, tidak perlu lagi narasi-narasi itu dikemukakan karena akan ada dampaknya yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi hal seperti ini harusnya sudah terukur akan menimbulkan reaksi yang keras dari pihak-pihak di publik ya, seperti itu dia, Mas David. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Bagaimana Pak? Apakah memang ini yang disampaikan tadi oleh Pak Hendarsam adalah Aiman memang dikondisikan untuk itu? Ya, saya kira Aiman sih bukan dijadikan martir ya, tapi memang Aiman itu mempunyai bukti yang kuat sehingga dia ngomong soal itu ya, bahwa ada ketidaknetralan aparat yang dimana ada beberapa oknum ya aparat kepolisian yang diperintah oleh atasannya untuk ikut dalam memenangkan pasangan tertentu. Saya kira Aiman hari ini datang dengan tasnya, kelihatan dengan gambar di layar ini dengan banyak bukti ya, dan latar belakang Aiman sebagai jurnalis investigatif, dia tidak akan ceroboh melakukan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah, ya apa yang disampaikan Aiman itu kan sebenarnya adalah cara Aiman mencintai demokrasi kita, aparat kepolisian, agar betul-betul netral dalam kontestasi kali ini. Dan saya kira ketidaknetralan aparat ini kan sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau kita lihat salah satu media investigatif juga, Tempo, di acara podcast Bocor Halusnya, kan mereka cerita tuh dengan gamblang ketidaknetralan aparat dimanfaatkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Mestinya polisi sih tidak perlu reaktif untuk memanggil, memeriksa Aiman, apalagi sampai mentersangkakan Aiman ya. Dibuktikan saja dalam prosesnya bahwa polisi benar-benar netral. Saya kira kalau memang tidak benar polisi berpihak, ya kritik Aiman ya sekedar kritik saja yang tidak akan berdampak apa-apa terhadap citra Polri. Bahkan akan terlihat bahwa ya Polri memang lembaga penegak hukum ya, bukan alat kekuasaan. Nah, kalau begini nanti akan ada tuduhan bahwa wah, ini Polri bukan jadi alat negara lagi, bukan alat hukum lagi, tapi sudah menjadi alat kekuasaan. Ini yang kita hindari, jangan sampai Polri didudukan menjadi alat kekuasaan, bukan alat negara yang fungsinya menegakkan hukum, mencari orang yang salah, ya, menangkap teroris, menangkap koruptor, menangkap orang jahat. Aiman bukan orang jahat, bukan koruptor, dan bukan teroris, ya. Baik, tapi sejauh ini apakah memang karena begini kan, Aiman ini kan sebagai jubir dan juga mungkin jiwanya juga ada jurnalistiknya juga, artinya dia mencoba untuk menginvestigasi apa yang terjadi di daerah gitu ya, apa yang terjadi dengan para pendukung Ganjar dan Mahfud di daerah begitu, dengan banyak hal yang kemudian kok tampaknya agak janggal begitu. Jadi mungkin jiwa sebagai jurnalisnya itu yang berjalan begitu. Nah, kalau dari sisi hukum ya Pak Hendarsam, ini bagaimana sebenarnya
penanganannya begitu. Ini sebagai seorang sipil sekarang yang pengen membuka sebuah kasus gitu. Apakah ini kemudian harus dipertanggungjawabkan sebagai seorang politisi begitu, yang artinya bisa dikondisikan ini masuknya adalah ranah politik begitu? Ya, makanya harus dibedakan bahwa kapasitas Aiman selaku wartawan investigasi dengan kapasitas dia selaku jubir. Ketika dia menggunakan kapasitasnya selaku wartawan, maka dia bisa berlindung di balik undang-undang pers. Artinya narasumber itu berdasarkan undang-undang pers juga tidak harus dilindungi dan tidak wajib untuk diungkapkan. Nah, tapi kapasitasnya dalam hal ini jelas Aiman sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Artinya dia melepaskan atributnya selaku wartawan, dan oleh karena itu maka tidak berlaku undang-undang pers terhadap dia. Nah, harusnya ini diketahui oleh Aiman, ya harusnya diketahui oleh Aiman. Bahkan yang saya lihat Aiman didampingi oleh beberapa yang lain ya. Makanya saya kok jadi agak heran, seperti saya ungkapkan tadi, kok jadi agak heran kenapa hal seperti ini, apakah lalai atau kesengajaan, kan kayak gitu. Nah, yang kedua juga masalah netralitas, ya kita melihat apakah kepolisian tidak netral, KPU tidak netral, dan sampai sejauh ini kan harusnya itu kan sebelum melakukan statement harusnya itu dilaporkan dulu ke Bawaslu gitu loh, melakukan statement bahwa telah melakukan laporan. Nah, sejauh ini yang saya pantau malah kan dari proses hukum pelanggaran kampanye ya yang ada di Bawaslu saat ini malah dari pihaknya Aiman, pihaknya Ganjar yang sudah 3 kali terbukti melakukan ketidaknetralan dalam kampanye, itu di Majalengka, di di PJ Bupati Sorong dan beberapa tempat yang lain. Jadi hal seperti ini sebenarnya harus dilihat secara bijak dan secara objektif kita melihatnya. Baik. Jadi baik Pak Hendarsam. Kembali lagi bahwa seharusnya pada saat mungkin seperti itu David. Baik, untuk mengakhiri dialog kita ini mungkin sedikit saja menanggapi apa yang disampaikan Pak Hendarsam. Silakan Pak Yusuf Lakaseng mengenai ketidaknetralan tadi terakhir. Ya, dalam negara demokratis kan biasa saja gitu, ada publik atau ada salah seorang masyarakat mengkritik kinerja lembaga negara termasuk aparat keamanan gitu ya. Tidak perlu menggunakan pendekatan represif gitu ya. Manggil Aiman diperiksa ini, kemudian kan ancaman, bakal ditersangkakan ini. Tapi saya kira Aiman secara mental sangat siap itu, sebagai, tadi itu saya bilang, sebagai jurnalis investigatif, Aiman tidak akan sembarang ngomong. Dia mempunyai bukti yang konkret. Walaupun misalnya buruk-buruknya polisi mentersangkakan, ya itu justru akan menjadi catatan dalam perjalanan demokrasi kita, perjalanan kontestasi kita. Belum tentu juga pengadilan akan memvonis Aiman bersalah. Saya kira ini akan menjadi catatan dalam penegakan hukum kita dan perjalanan kualitas demokrasi kita di masa kontestasi seperti ini ya. Saya menyayangkan mestinya aparat kepolisian tidak usah terlalu reaktif ya, agar tidak dituduh sebagai alat kekuasaan tapi betul-betul sebagai alat hukum yang menegakkan hukum dengan adil. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf Lakaseng dan juga Pak Hendarsam Marantoko sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga ini proses juga berjalan baik. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Selamat sore dan salam sehat selalu.